Keberadaan organisasi Budi Utomo menjadi pemicu berbagai organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan bermunculan. Banyaknya organisasi yang muncul, membawa banyak pemikiran atau gagasan dengan tujuan yang sama yaitu Indonesia Merdeka. Sebelum lanjut jangan lupa di like, subscribe channel YouTube Info Indonesiaku, untuk mendapatkan info-info menarik lainnya. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menyatukan pemikiran dan gagasan pemuda Indonesia, dilakukan pertemuan besar yang disebut Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda dilaksanakan oleh Organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, PPPI. Anggota PPPI adalah pelajar dari seluruh wilayah di Indonesia. Para wakil organisasi kepemudaan ikut hadir dalam kongres itu. Mereka adalah Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumatranen Bon, Jong Islamieten Bon, dan Jong Ambon. Selain itu, pengamat dari pemuda Tionghoa seperti Kui Tiam Hong, John Lau Choan Hock, Oi Kai Sian dan Choi Jien Kui juga ikut hadir. Kongres Pemuda Indonesia I berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April tanggal 2 Mei tahun 1926. Lahirnya Sumpah Pemuda pada 1928. Rasa kebangsaan dan persatuan Indonesia mulai menjadi cermin dari rasa bangga. Seluruh pemuda memiliki cita-cita tinggi untuk Indonesia merdeka. PPPI kemudian memiliki prakarsa untuk mengadakan Kongres Pemuda kedua. Kongres Indonesia Muda kedua atau Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober di Jakarta. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut di Gedung Indonesia Club di Jalan Kramat Raya 106. Tetapi keseluruhan sidang diselenggarakan di 3 tempat. Berikut ketiga tempat rapat Kongres Pemuda II. Rapat pertama dilakukan pada Sabtu, tanggal 27 Oktober tahun 1928 di Gedung Katolike Jongenlingen, KJB, Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Sugondo Jojo Puspito berharap konferensi ini dapat mempererat kohesi generasi muda. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pemaparan Muhammad Yamin mengenai arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Rapat kedua, Minggu tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang dilakukan di Gedung OST Java Bioskop. Dalam rapat kedua ini mereka membahas mengenai masalah pendidikan. Rapat ini dihadiri oleh kedua pembicara yaitu Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangoen Sarkoro. Kedua pembicara tersebut sependapat bahwa anak-anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan serta keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Mereka juga sependapat bahwa anak harus dididik secara demokratis. Rapat ketiga dilaksanakan di Gedung Indonesia Club Huis Kramat. Dalam rapat tersebut, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi. Sedangkan Ramelan berpendapat bahwa gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Sepanjang pelaksanaan kongres, para pemuda bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, termasuk menyusun panitia kongres. Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober tahun 1928, Kongres Pemuda Indonesia II mengambil keputusan sebagai berikut. 1. Menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. 2. Menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. 3. Semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda, berwatak nasional dalam arti luas. 4. Diikrarkannya putusan Kongres oleh semua wakil pemuda yang hadir. Pada saat itu nama ikrar yang diambil bukanlah Sumpah Pemuda, melainkan putusan Kongres yang berbunyi sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Keputusan ini wajib digunakan di semua perkumpulan kebangsaan Indonesia untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Saat pembentukan Indonesia Muda pada 1930, putusan Kongres disebut sebagai 3 semboyan. Kemudian pada Kongres Bahasa Indonesia pada 1938, putusan Kongres disebut sebagai Sumpah Kita.
Setelah itu pada Kongres Pemuda 1949 pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, putusan Kongres disebut sebagai semboyan perjuangan. Istilah Sumpah Pemuda baru muncul di era 1950-an. Di mana saat itu Soekarno menyebut 3 poin dari putusan Kongres Pemuda 1928 sebagai Sumpah Pemuda ketika berkunjung di Solo pada 1955. Karena pada 1957 Indonesia mengalami krisis dan terjadi pemberontakan di berbagai daerah, negara memerlukan ide pengikat. Ungkapan istilah Sumpah Pemuda dimunculkan. Pada 1959 Soekarno menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur. Termasuk di dalamnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober menjadi hari bersejarah nasional yang bukan hari libur. Jangan lupa di like, subscribe channel YouTube Info Indonesiaku untuk mendapatkan info-info menarik lainnya.